Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, batik tak berdiri kokoh menjadi bukti bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan untuk menjadi maju. Justru, tradisi adalah pondasi tempat kita berpijak agar tidak mudah goyah diterpa zaman. Maka dari itu, mencintai batik bukanlah hal yang kuno, tapi justru tindakan mulia yang menunjukkan kesadaran akan jati diri dan rasa syukur atas warisan leluhur. Dari Sabang hingga Merauke, batik hadir dalam rupa yang berbeda, namun menyatu dalam semangat yang sama, semangat menjaga identitas bangsa. Motifnya berbicara tentang alam, tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, bahkan tentang doa dan harapan. Batik adalah bahasa tanpa kata yang dimengerti oleh jiwa, yang membisikkan kepada kita bahwa kita adalah bagian dari tanah yang kaya akan nilai dan budaya. Kita harus melestarikan batik sebagai bentuk cinta tanah air, sebab di dalam sehelai kain batik tersimpan lebih dari sekedar keindahan visual, tersimpan pula sejarah, filosofi, dan roh kebudayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Batik bukan sekedar hasil karya seni, ia adalah narasi bisu tentang perjalanan peradaban, tentang tangan-tangan terampil yang menorehkan cerita lewat santing dan malam, tentang kesabaran dan ketelitian yang menghidupkan corak demi corak yang penuh makna. Melestarikan batik bukan hanya tentang memakai atau memamerkannya di hari-hari tertentu. Lebih dari itu, melestarikan batik adalah tentang menghargai proses kreatifnya, mengenal makna di balik setiap motifnya, dan meneruskan kecintaan itu kepada generasi muda agar tidak tercabut dari akarnya. Saat kita memilih batik dalam keseharian kita sedang berkata kepada dunia, inilah kami, bangsa yang besar, yang mencintai budayanya dengan sepenuh hati. Halo teman-teman, sekarang saya berada di salah satu gang Kampung Batik Laweyan, yaitu sentra batik tertua yang ada di Surakarta. Jadi dulunya itu Kampung Batik ini tuh namanya Pasar Lawe, yaitu pasar kapas yang didirikan pada tahun 1545 Masehi. Berjalannya waktu, kawasan batik terus berkembang. Peran penting juga dimainkan oleh Kiai Haji Samanhudi yang mencetuskan Serikat Dagang Islam dan mengkoordinator pedagang batik Muslim Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa lalu. Dahulunya Laweyan ini terkenal sebagai penghasil kapas terbanyak di Surakarta. Kemudian kapas ini tidak berasal dari Laweyan saja, namun ada juga dari desa-desa sekitarnya seperti Pedan, Gawak, dan Juwiring. Bahan baku kapas ini sangat penting sebagai pembuatan benang dan tenun. Lalu lokasinya berada di jalur perdagangan yang ramai, yang strategis juga. Inilah yang menjadikan pasar Laweyan semakin maju. Dahulunya, kampung ini menjadi pembuat bahan baku terbesar di Solo dan kemudian diresmikan oleh pemerintah menjadi Kampung Batik di Solo dan sudah mempunyai 50 gerai di Solo dan sudah memiliki 250 batik resmi asli dari kampung sini. Ledri Laweyan yang sudah ada sejak tahun 1984 yang kini menjadi salah satu ikonik kuliner di Surakarta. Dulu Ledri Laweyan menjadi favorit para raja dan bangsawan. Batik Parang terinspirasi dari lereng atau pereng dengan motif es miring berombak, melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan semangat tak surut. Motif menyambungnya menggambarkan jalinan hidup yang tak putus serta hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan. Garis diagonalnya bermakna cita-cita luhur, pendirian kokoh, dan kesetiaan pada kebenaran. Batik Kawung melambangkan kesempurnaan, kemurnian, kesucian, pengendalian diri, dan keseimbangan. Pola bulatannya mempresentasikan 4 elemen alam dan 4 kemampuan komunikasi pemimpin. Batik Teruntum dikenakan orang tua pengantin untuk menuntun mempelai memasuki kehidupan baru. Maknanya adalah ingar sosong tulodo, yaitu orang tua memberi contoh dan tutwuri handayani, memberi teladan dan harapan agar nilai-nilai luhur turun-temurun kepada pengantin.